Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online GB Lamtera pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa setiap berkat kemurahan-Nya selalu dicurahkan dalam kehidupan kita bahkan sampai di penghujung tahun 2022 ini. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih kepadanya bahwa hidup kita selalu berlimpahan dengan kasih karunia dan anugerah-Nya. Haleluya Yesus. Sebab kami ada sampai hari ini Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Yes Lord Jesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab hanya Kau Tuhan, Kaulah yang teramat baik sekarang dan
sepertimu, hanya bagimu Tuhan segalanya. Kami bersyukur punyalah sepertimu. Sebab kami berterima kasih ya Tuhan kepadamu atas setiap berkat kemurahan, kasih karunia dan anugerah. Sehingga kami saat ini bisa berdiri dan menikmati berkat-Mu hingga hari ini Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah yang dari Engkau saja. Kami tahu Tuhan Kau akan selalu menjaga setiap kami, menjaga setiap jemaat-Mu, selalu melekat dengan Kau Tuhan. Biar kami memberikan yang terbaik dari pujian dan penyembahan kami hari ini Tuhan. Semuanya hanya untuk Engkau Tuhan, biar seluruh tubuh, jiwa dan roh kami serahkan hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa, kita sudah di penghujung tahun 2022, tidak terasa. Ternyata kita bisa melewati 2 tahun yang luar biasa ini bersama Tuhan. Karena kita percaya Allah lah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sebab Allah sanggup. Apa yang tak pernah kita dengar dan tak pernah kita lihat, Tuhan genapi. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dengan iman kita, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasa tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasanya tak pernah berubah sampai hari ini. Haleluya, kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan.
Kita tahu bahwa rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita percaya Dia yang lebih tahu bahwa cara untuk membuka jalan setiap kehidupan kita. Hanya perlu berserah penuh kepadanya dan percaya. Ini setiap kami Yesus Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebab Kau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebab ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sebab ku percaya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Yesus.
Tuhan yang seperti-Mu. Ku sembahkan ya Tuhan. Oh, Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kalau kami masih ada itu oleh karena kemurahan-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, beri roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian. Urapan yang sama Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya firman ini bisa terpaku di setiap hati kami dan hidup kami bisa terus bertumbuh di dalam Engkau. Semakin hari kami semakin berkenan kepadamu. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini saya beri judul yaitu hidup dalam berkat Allah. Hidup dalam berkat Allah. Yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Nah, saudaraku, semua orang tentu ingin hidup dalam berkat Allah. Semua orang ingin diberkati oleh Tuhan, baik dalam pekerjaannya, kesehatannya, rumah tangganya, anak-anak, semua diberkati Tuhan. Semua pasti ingin hidup dalam berkat Allah. Nah, bicara tentang berkat, Rasul Paulus adalah orang yang mengerti untuk menyeimbangkan pandangannya akan berkat Allah. Nah, Paulus mengalami berkat Allah bukan hanya teori, tapi Rasul Paulus dia mengalami, ya bukan teori tapi Rasul Paulus mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar banyak tentang berkat Allah dari Rasul Paulus. Nah, bagaimana hidup dalam berkat Allah? Yang pertama adalah belajar mencukupkan diri. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa, ya. Dia seorang penginjil. Dia menginjil tidak hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi Rasul Paulus dia menginjil sampai ke Asia Kecil. Asia Kecil dimenangkan, ya. Mereka banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, untuk pelayanan di Asia Kecil, saudaraku, tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak, ya. Tidak sedikit, cukup banyak. Paulus membuat tenda, ya, membiayai pelayanannya, ini pun juga masih kurang. Paulus dibantu oleh jemaat-jemaat yang ada di Filipi untuk terus melanjutkan pelayanannya. Nah, Rasul Paulus juga mengalami suka dan duka di dalam pelayanannya. Rasul Paulus pernah, ya, terapung-apung di lautan, ya. Dia juga pernah digigit ular ketika sudah sampai di pantai. Dia pernah dilempari dengan batu, tapi Rasul Paulus tetap masih hidup, ya. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan masih memakai Rasul Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ini tetap bersukacita, ya. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Rasul Paulus tetap bersukacita dalam penderitaan apapun, dia tetap bersuka, mengucap syukur, dia tetap bersukacita. Ketika Rasul Paulus didera oleh berbagai kesulitan, ya, sampai Rasul Paulus di penjara, Paulus tetap bersyukur karena Rasul Paulus tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 11 mengatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Luar biasa ayat ini, saudaraku. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku, Rasul Paulus, telah belajar mencukupkan diri. Di dalam pelayanan, Rasul Paulus selalu mencukupkan diri. Apa yang dia dapatkan, ya,
uang yang didapatkan Rasul Paulus dari jemaat-jemaat, dia belajar untuk mencukupkan diri, saudaraku. Nah, kata mencukupkan diri artinya memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Rasul Paulus tidak memakai uangnya dengan segala keinginan-keinginannya, tapi hanya yang dibutuhkan, saudaraku. Inilah mencukupkan diri. Nah, mencukupkan diri ini bukan hal yang mudah, karena Rasul Paulus masih hidup di dalam daging, dia masih punya keinginan-keinginan. Tapi Rasul Paulus tahu apa itu yang kebutuhan, mana itu yang keinginan. Ya, Rasul Paulus sendiri perlu sebuah proses belajar untuk bagaimana mencukupkan diri. Perhatikan ayat yang ke-12, Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mengalami apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi di ayat 12 ini, Rasul Paulus ingin memberikan pemahaman tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, orang yang hidupnya di dalam Tuhan sesungguhnya selalu akan dicukupkan oleh Tuhan di dalam segala hal, dan ini dialami oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus membutuhkan biaya dalam penginjilan. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan Rasul Paulus. Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan menggerakkan orang-orang untuk memberkati Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 12 ini, maksudnya adalah dia memberikan pemahaman atas pemeliharaan Tuhan, bahwa orang-orang percaya, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan akan selalu dicukupkan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus belajar untuk mencukupkan diri. Saudara dan saya harus belajar untuk mencukupkan diri. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus belajar untuk mencukupkan diri. Kita harus tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kita tahu kita banyak keinginan, saudaraku, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus belajar untuk bagaimana kita harus mencukupkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap selalu merasa kurang, selalu kurang ini akan menyengsarakan kita. Selalu kurang, kita sudah punya satu, kepengen punya dua, kepengen punya tiga, kepengen punya ini, kepunya itu. Kita selalu sikap selalu ingin kurang. Nah, sikap ini harus kita tinggalkan. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri. Jangan selalu kita merasa kurang dan selalu tidak akan pernah puas. Nah, kalau ini masih ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa mencukupkan diri, saudaraku. Nah, firman Tuhan mengajak kepada kita hari ini untuk belajar bagaimana kita hidup dalam berkat Allah. Kita mencukupkan diri, Kita tahu apa itu yang namanya kebutuhan, apa itu yang keinginan, saudara. Kita belajar mencukupkan diri. Mengapa? Supaya kita tidak disusahkan oleh nafsu dunia ini. Kalau kita tidak belajar untuk mencukupkan diri, hidup kita akan disusahkan dengan dunia ini, saudaraku, karena kita merasa kurang, kita merasa tidak puas. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita bisa belajar untuk mencukupkan diri, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan pasti akan dipelihara Tuhan, dan tentunya kita akan mencukupkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Nah, sebagai aplikasinya di poin yang pertama ini, Bapak Ibu, jadi kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan hidup kita. Kalau kita di dalam Tuhan, pastilah
Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, mengandalkan kekuatan Allah. Masih di Filipi pasal yang keempat, mengandalkan kekuatan Allah. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, ayat ini luar biasa, saudaraku ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu apa, saudaraku? Segala perkara itu artinya segala masalah, segala tantangan, besar maupun kecil masalah kita, besar maupun kecil tantangan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita punya banyak masalah, punya tantangan. Tapi percayalah, ketika kita di dalam Tuhan, ya, Alkitab mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat, ya. Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Yaitu Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita punya berbagai masalah, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Artinya apa? Bahwa orang percaya akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Orang percaya akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi masalah apapun, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, inilah luar biasanya, ya, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala permasalahan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, Paulus sedang ada di dalam penjara, saudaraku. Paulus sempat menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Rasul Paulus menuliskan bukan hanya sekedar teori yang dia sampaikan kepada jemaat di Filipi, tapi Rasul Paulus mengalami, ya, dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, dia mengalami suka duka melayani, ya, suka duka, pernah dalam keadaan yang susah dia pernah alami, dia keadaan yang senang dia pernah alami, ya, kekurangan, kelimpahan dia pernah alami. Dia sampaikan surat ini kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sungguh luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang ke-19, ya, masih di Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jemaat di Filipi, saudaraku, jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat membantu pelayanan dari Rasul Paulus, saudaraku. Nah, sebenarnya Tuhan tidak akan berhutang kepada mereka, ya. Ketika jemaat-jemaat di Filipi dia membantu pelayanan Rasul Paulus, tentunya Paulus selalu berdoa, ya, mendoakan jemaat-jemaat supaya jemaat-jemaat ini tetap diberkati Tuhan, supaya jemaat-jemaat ini hidup dalam berkat Tuhan. Tentunya Paulus berdoa itu, ya, buat mereka, ya, karena mereka sudah membantu pelayanan Rasul Paulus, saudaraku. Nah, siapa sih yang tidak suka kalau keperluan kita dipenuhi? Tentunya semua suka, ya kan, kalau kita keperluan kita semua dipenuhi. Nah, selama ini jemaat di Filipi telah banyak mendukung pelayanan Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus di sini ingin menjelaskan bahwa Tuhan itu sebenarnya yang menggerakkan mereka, ya. Tuhan yang menggerakkan hati jemaat untuk mendukung pekerjaan Rasul Paulus dalam bentuk persembahan atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi kalau jemaat di Filipi ini dia
membantu pelayanan Rasul Paulus ini adalah Tuhan yang menggerakkan. Nah, maka Paulus berkata di dalam suratnya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan akan memberkati di dalam semua usahamu, di dalam pekerjaanmu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang percaya ketika menghadapi masalah, saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, ya seharusnya kita berseru kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan seperti Rasul Paulus. Ya, banyak orang berpikir kalau kita sudah memiliki banyak uang, ya punya tabungan, ya maka semuanya akan beres. Ya, kita akan hidup tenang, kita akan bahagia. Benarkah demikian? Kenyataannya tidak demikian. Ya, banyak orang yang punya uang, banyak orang kaya, ternyata bukan segalanya, tidak menjamin hidupnya menjadi bahagia, jadi tenang, semua masalah beres, tidak. Kalau kita lihat ya tokoh di dunia ini ya, seperti seorang kaya yang ada di Jerman namanya Dov Merkel. Dia orang kaya di Jerman. Ya, dia mati sangat mengenaskan, menabrakkan tubuhnya dengan kereta api. Ini orang kaya, dia mau beli rumah mewah bisa, mobil mewah bisa, mau rekreasi kemana saja bisa. Orang kaya uangnya banyak, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan. Dia memilih mati, bunuh diri, menabrakkan tubuhnya dengan kereta api, saudaraku. Ini orang kaya, saudaraku. Satu lagi, G. Vargas, ya, dia seorang presiden dari Brasil. Dia menembakkan, ya, dia membawa pistol menembakkan tubuhnya sehingga tewas, saudaraku. Ini seorang presiden, saudaraku, ya, seorang presiden. Dia punya kekuasaan, dia bukan orang miskin. Satu lagi, saudaraku, Terry Costa, dokter dari Prancis, dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini orang-orang yang bukan orang miskin, orang kaya, orang terhormat. Mengapa bisa demikian? Karena dia tidak ada Tuhan di dalam hidupnya, saudaraku. Jadi uang itu bukan segalanya, ya. Ternyata uang itu bukan segalanya, tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaan, ketenangan hidup dan membereskan semua masalah. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 berkata demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menemukan Tuhan, ketika kita memanggil Tuhan masuk di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka kita akan menemukan segalanya. Jadi uang bukan segalanya, tapi Tuhanlah yang menjadi segalanya, saudaraku. Ya, yang membuat hidup kita bisa bahagia, hidup kita bisa tenang, itu bukan karena uang, tapi karena ada Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup ini, saudaraku? Sudahkah saudara memanggil Tuhan, ya, untuk tinggal dalam hidup kita? Nah, kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, ya, pasti hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang, ya. Seperti kata firman Tuhan di ayat 19, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita, baik secara materi, ya, baik secara materi, ya, secara keuangan, ya, secara kebahagiaan Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya di poin yang kedua ini adalah ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, maka Tuhan
akan memberkati kita. Tuhan akan menyediakan segalanya yang kita perlukan. Panggil Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan menemukan kebahagiaan yang sejati, saudaraku. Nah, poin yang ketiga, saudaraku, yaitu tahu berterima kasih. Masih di Filipi pasal 4 ayat yang ke-14, saudaraku. Filipi pasal 4 ayat 14 berkata demikian. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat ini sungguh bagus sekali, indah sekali. Rasul Paulus berkata dalam suratnya, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya. Jadi jemaat di Filipi ini adalah jemaat misioner yang membantu banyak pekerjaan Rasul Paulus dalam bentuk persembahan, dalam bentuk materi maupun non materi, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Rasul Paulus ini dia menyatakan terima kasihnya kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia mengatakan namun baik perbuatanmu. Ya, Paulus di sini memuji jemaat-jemaat yang ada di Filipi, saudaraku. Dia memuji, dia berterima kasih atas pertolongannya yang telah mensupport, ya, dukungannya, pelayanannya Rasul Paulus dalam penginjilan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menulis suratnya pada jemaat Filipi, dia mengucapkan rasa syukurnya atas segala bantuannya kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Filipi supaya selalu bersukacita. Bersukacita di dalam Yesus dalam keadaan apapun, dalam keadaan kesulitan, kesusahan, ya, harus bersukacita, mengucap syukur, ya. Bukan hanya dalam, ya, ketika masih berkelimpahan bersyukur, tidak, tapi dalam kesusahan, dalam kesulitan, Rasul Paulus selalu mengajarkan untuk selalu bersukacita, selalu bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa, jemaat-jemaat di Filipi ini selalu mendukung pelayanan dari Rasul Paulus, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita, ya. Kita ini harus belajar, Bapak Ibu, kita harus belajar, ya. Kita harus belajar juga untuk mengucap syukur dalam segala hal. Berapapun Tuhan memberkati kita, ya, kita mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperoleh berkat Tuhan, ya, ketika kita memperoleh berkat Tuhan, ya, kalau kita sisihkan berkat kita ini, ya, kita sisihkan untuk pekerjaan Tuhan, ya, kita bekerja mendapatkan upah atau bekerja mendapatkan keuntungan, kita sisihkan berkat kita untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku, untuk pekerjaan Tuhan. Percayalah, Tuhan kita tidak pernah Allah yang berhutang. Pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, ya. Pasti Tuhan akan memakai orang-orang di sekitar untuk memberkati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan jemaat Filipi kepada Rasul Paulus. Dia selalu membantu di dalam pelayanan sehingga jemaat-jemaat di Filipi tidak pernah kekurangan, ya, karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu kata Rasul Paulus menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian saudara dan saya, ketika kita membantu dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasinya di poin yang ketiga ini, jadi ketika kita membantu pekerjaan Tuhan, maka percayalah Tuhan kita tidak pernah berhutang, ya. Maka tindakan kita ini tentunya tidak akan pernah sia-sia. Maka Tuhan akan memberkati di dalam semua usaha, pekerjaan kita, rumah tangga kita, ya. Sebab Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Percayalah saudaraku, ya, Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita membantu dalam pelayanan, maka Tuhan akan memberkati kita. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, bagaimana hidup dalam berkat Tuhan itu, ya? Yang pertama adalah
belajar untuk mencukupkan diri. Ya. Belajar untuk mencukupkan diri supaya apa? Supaya kita ini tidak disusahkan oleh nafsu dunia ini. Ya. Yang kedua adalah mengandalkan kekuatan Allah. Kita harus mengandalkan kekuatan Allah, bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Ya. Yang ketiga adalah tahu berterima kasih. Ketika kita membantu pekerjaan Tuhan, ya, maka tidak akan pernah sia-sia perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami sampaikan ini boleh terpaku di setiap hati jemaat-Mu. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami, ya, firman berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, Kau akan pakai jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan sebagai saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini boleh terpaku di setiap hati kami. Dan apabila sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau akan memberkati persembahan kami, Engkau menguduskan persembahan kami, baik persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, atau persembahan yang lain-lainnya. Engkau memberkati seluruh persembahan jemaat-Mu Tuhan. Dan apabila kami akan mengakhiri untuk ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau dalam segala kesehatan-Mu. Rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan. Suamimu akan takut akan Tuhan. Istri anak-anakmu akan hidup dalam yang berkelimpahan. Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita percaya kita hidup di dalam berkat-Nya Tuhan, berkat yang berkelimpahan dalam kesehatan maupun dalam materi. Katakan dengan iman kita, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasa tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sampai berjumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua.